Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan 1442 Hijriah. Yang terhormat Ibu Rani Novianti selaku dosen dari Sejarah Australia dan Oseania, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Untuk pertemuan hari ini, perkenankan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Saudari Bella Aprilia Kartika, yang kedua ada Saudara Firdaus Abadi, yang ketiga dengan saya sendiri, Nesa Valiana Aprilianti, dan yang keempat ada Saudari Oktaviani. Di sini kami akan mengulik pembahasan tentang perkembangan menuju pemerintahan demokrasi. Ada dua pembahasan, yang pertama ada pembentukan legislatif council, yang kedua ada pemerintahan sendiri secara terpisah. Baik, sebelum memasuki materi inti, di sini kami akan mereview materi sebelumnya tentang wilayah Australia dibagi menjadi beberapa koloni. Di sini ada 6 wilayah. Yang pertama kita akan bahas tentang New South Wales. Sejak berdirinya koloni New South Wales pada tahun 1809, perkembangan koloni di New South Wales sampai dengan masa pemerintahan William Blake, selanjutnya digantikan oleh Laken Macquarie dengan kepemimpinan yang paling memajukan New South Wales. Yang kedua ada Tasmania. Pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales dan pada tahun 1855, koloni ini menyelenggarakan akan pemerintahan sendiri dan secara resmi. Sejak saat itu merubah nama dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Dan yang ketiga ada Queensland. Pada tahun 1824, untuk pertama kalinya Queensland dihuni oleh masyarakat berkulit putih. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga rakyatnya merasa tidak puas dan ingin berpisah dari wilayah New South Wales. Dan pada tahun 1859, keinginan mereka pun dipenuhi. Yang keempat ada Australia Barat. Berdiri dikarenakan adanya suatu kongsi antara para pemilik saham karena pada awalnya pembentukan koloni tersebut tidak disetujui oleh Inggris. Yang tercatat pada tahun 1829, rombongan ini tiba di daerah Swan River. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Bella Aprilia Kartika. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang wilayah Australia yang kelima, yaitu ada Australia Selatan. Australia Selatan sendiri berdiri karena suatu teori yang dikemukakan oleh Wakefield, dimulai oleh rombongan pertama yang masuk pada tahun 1836, dan awal berdiri koloni ini terjadi dualisme kekuasaan. Dan yang keenam atau yang terakhir ada Victoria. Sampai tahun 1850, Victoria itu masih merupakan bagian dari New South Wales. Dan ada rasa tidak puas sendiri di bawah New South Wales mendorong rakyat di distrik Port Phillip menuntut pemisahan. Pada tahun 1850, Victoria dipisahkan dari New South Wales. Dan sejak tahun 1851, menetapkan dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Baik, selanjutnya pembentukan legislatif council. Terungkapnya berita tentang pengiriman G.T. Baker ke Sydney untuk melakukan penyelidikan tentang berbagai hal yang terjadi di New South Wales. Dan di sini, tujuan legislatif council tersebut mempunyai kuasa membuat undang-undang yang pertama, perdamaian, kesejahteraan, dan pemerintahan yang baik di New South Wales. Ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Inggris. Lalu undang-undang pada tahun 1823 menyebabkan tentang pembentukan Mahkamah Agung atau Supreme Court yang dipimpin oleh seorang hakim agung. Perubahan pemerintahan yang terjadi di New South Wales tidak lepas dari perubahan komposisi masyarakat. Keberhasilan peternakan biri-biri di New South Wales mendorong banyaknya orang yang berimigrasi dan menginvestasikan uangnya di sana. Dengan legislatif council ini, untuk pertama kalinya koloni itu mendapatkan pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat. Rakyat mendapat hak untuk memilih orang yang mereka kehendaki untuk menjabat sebagai anggota legislatif council. Dan selanjutnya kita masuk ke materi skema menuju demokrasi. Ini secara singkatnya, dari gerakan Charts atau Chartist Movement pada tahun 1840, gerakan untuk mendapatkan pemerintahan yang demokrasi yang semakin gencar dilakukan oleh ribuan orang yang berimigrasi ke koloni-koloni Australia pada masa itu. Dan untuk menghasilkannya, pada tahun
1850, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang baru disebut Australian Colonies Government Act. Dan isinya itu ada 3. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Firdaus Abadi. Untuk waktu kami persilakan. Pada tahun 1850, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang baru yang disebut Australian Colonies Government, yang isinya ada 3, yaitu Victoria dipisahkan dari New York South Wales. Tiap koloni berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing, kemudian menyampaikan kepada Parlemen Inggris untuk diundangkan. Semua koloni di Australia kecuali Australia Barat berhak membentuk legislative council seperti di New York South Wales. Yang perlu diingat, dengan dikeluarkan undang-undang ini berarti pemerintah Inggris sudah siap menyerahkan kepada koloni hak untuk menyusun pemerintahan yang disukainya dan pemerintahan Inggris tinggal menyetujui-nya. Hal lain yang tak kalah penting dari undang-undang ini adalah bahwa pemerintahan Inggris berhak menyusun pemerintah sendiri itu kepada setiap koloni secara terpisah sehingga masing-masing koloni dapat mengatur diri sendiri tanpa harus sama atau terikat dengan. Setelah dikeluarkan Australian Colonies Government, sejak tahun 1855, The South Wales mulai melaksanakan pemerintah demokrasi atau melakukan legislative council. Sejak tahun 1856, Tasmania, Victoria, dan Australia Selatan mulai melaksanakan pemerintahan demokrasi atau melaksanakan legislatif. Sejak tahun 1856, Queensland mulai melaksanakan pemerintahan demokrasi atau melakukan legislatif. Sementara Australia Barat yang memiliki kesan sejarahnya baru melaksanakan pemerintahan sendiri secara demokrasi pada tahun 1890. Masa pemerintahan sendiri secara terpisah. Tahun 1823, diangkatnya Brisbane sebagai gubernur merupakan awal pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang atau jadi catur as dengan dibentuknya legislatif council yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris. Tahun 1842 sampai 1850, New South Wales untuk pertama kali mendapatkan hak untuk menjalankan pemerintahan dengan sistem perwakilan hingga pada tahun 1850 muncul undang-undang baru yakni Australian Colonies Government. Perubahan ketiga terjadi pada tahun 1856. Daerah Australia seperti Victoria, Tasmania, dan Australia Selatan pada tahun tersebut mulai menerapkan sistem pemerintahan sendiri. Berselang 3 tahun setelah itu, di tahun 1859, Queensland juga terpisah dari New South Wales dan membentuk pemerintahan sendiri. Setelah itu, kurang lebih 31 tahun, di tahun 1890, Australia Barat yang mempunyai wilayah dengan kekhasan sejarahnya sendiri juga keluar dari New South Wales dan membentuk pemerintahan sendiri. Selanjutnya adalah pembentukan Commonwealth of Australia yang diprakarsai oleh Australian Native Association atau ANA, yaitu organisasi orang-orang yang dilahirkan di Australia. Pada tahun 1847, Earl Grey, Menteri Urusan Jajahan, mulai menyadari perlunya kepentingan bersama di antara koloni-koloni. Dalam hal itu, dibentuklah Commonwealth of Australia pada tanggal 17 September 1900, yang diresmikan secara langsung oleh Ratu Victoria. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan menulis di kolom komentar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rasya dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.